kita mulai sekolah minggu, yuk kita nyanyi lagu Maktata Huak Manuki. Bang David musiknya. Semangat, ayo bangkit berdirinya adik-adiknya. Walaupun masih pagi, udah segar, tetap masih nyanyi. Maktata Huak Manuki, di merogut di minggui. Maktata Huak kok dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Ayo diulangin lagi. Madak danak sikola minggui. Ulang dari awal. Ibadah sekolah minggu, yuk kita nyanyi lagu Roti dan Mentega. Goyang, ayo bangkit berdiri adik-adiknya. Goyang, goyang. Ayo, pasangan, cari pasangannya, mama-papa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita mau masuk ibadah kita. Sebelum kita berdoa, sebelum khotum, kita nyanyi lagu Roma tu Yesus Roma Tim. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu
untuk memikul semua dosa kami di kayu salib. Oleh karena itu kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang akan kita dengarkan epistel yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Ayo adik-adik kita membaca epistel kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya adik-adik, tadi sudah menyanyi dan sudah berdoa. Sekarang kita memasuki firman kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan juga Alkitab ya, jangan lupa buka Alkitab ya. Dan sebelum kita berdoa firman, kita nyanyi lagu Firman Tuhanku Dengar. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang dipilihkan untuk adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai dengan 68. Ayo kita buka Alkitab kita dan semuanya mengikuti di Alkitabnya dan dengarkan suara Amang membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya,
Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan menginjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian adik-adik firman Tuhan yang dipilihkan pada kita pada minggu hari ini. Amang mau bertanya kepada kita, siapa dari adik-adik sekolah minggu ini yang ingin setiap hari, setiap minggu, kemudian tinggi badannya bertambah? Pasti ada di sekolah minggu semua ingin dia makin tinggi, makin besar, dan makin gagah dan makin cantik yang perempuan. Siapa dari adik di sekolah minggu yang sekarang masih bersekolah, nanti dia bisa naik kelas, bisa juara, nilainya bagus-bagus? Pasti semua adik-adik sekolah minggu juga menginginkan itu. Satu lagi, siapa dari adik-adik sekolah minggu yang sangat menginginkan COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita? Pasti kita sama, Amang juga dan adik-adik menginginkan COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Menginginkan sesuatu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Itulah harapan. Dan orang yang menginginkan dan berharap sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya ke depan, ada pertambahan-pertambahan yang mendatangkan sukacita dalam kehidupannya, itulah tandanya dia memiliki pengharapan dalam kehidupannya. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini kita diajak untuk membangun harapan di dalam kehidupan kita. Harapan mendapatkan yang lebih baik, harapan untuk mendapatkan yang menyenangkan dalam kehidupan kita, harapan COVID-19 berlalu dari kita. Sekarang pertanyaan berikutnya, mungkinkah harapan-harapan kita itu akan terwujud? Mungkin adik-adik? Amang akan katakan kepada kita, itu mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal apa yang memunculkan kemungkinan itu bagi kita? Kemungkinan yang memunculkan harapan-harapan itu adalah karena ada Yesus Kristus Tuhan yang telah datang untuk kehidupan kita. Jangankan memberikan harapan-harapan kita dalam kehidupan kita ini, sedangkan memberikan harapan untuk terbebas dari dosa, maut, kematian itu telah diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah menderita seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Dia sudah ditangkap, dia dicaci maki, dia diludahi, dia dipukul, yang sampai akhirnya dia disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Yesus tadi berkata, mulai hari ini engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya
telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut dan kematian yang sebelumnya tidak akan pernah mungkin bisa dilepaskan dari diri kita. Tetapi dalam Yesus hal itu dapat terlepas dari diri kita. Itu saja dapat dilakukan Tuhan. Bagaimana dengan harapan-harapan kehidupan kita? Tentu hal itu pun akan mungkin diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, ada 3 hal yang Amang berikan kepada kita dari firman Tuhan yang boleh adik-adik ingat, adik-adik hidupi dalam kehidupannya. Pertama, firman Tuhan ini mengajak adik-adik sekolah minggu supaya terus percaya kepada Yesus Kristus dan menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Yesus Kristus melalui doa-doa kita. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi adik-adik yang terus rajin berdoa, menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak adik-adik supaya harapan-harapannya juga boleh terwujud di dalam pertolongan Tuhan Yesus, yaitu teruslah menjadi anak-anak yang mampu belajar, bekerja keras, dan berdisiplin dalam kehidupannya. Karena dari kerja keras, dari disiplin belajarlah harapan-harapan kita akan diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tetaplah semangat dan tetaplah bersuka cita. Karena nanti yang kita harapkan, yang kita rindukan, ketika terus kita minta kepada Tuhan dan kita usahakan dalam hidup kita, pasti akan terwujud. Adik-adikku, mari jalani hari-harimu ke depan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, terus berdisiplin, bekerja keras dan belajar, dan tetap semangat dan bersuka cita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik buat adik-adik kami sekolah minggu hari ini, yang mengingatkan kami ketika kami memiliki kerinduan, harapan-harapan, maka hal itu akan dapat terwujud dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang telah menyatakan kasih dan karunia-Nya dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia berdosa telah diselamatkan melalui penebusan-Nya, melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Kami tentu yakin, maka harapan-harapan dalam kehidupan kami juga akan dapat terwujud di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu biarlah kami terus dapat membangun komunikasi doa-doa kami kepadamu. Kami tetap bekerja keras dan berdisiplin untuk berjuang meraih harapan dan kerinduan kami. Dan kami tetap bersuka cita dan bersemangat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah adik-adik kami sekolah minggu dalam masa kanak-kanak mereka, sehingga mereka akan meraih harapan-harapan dalam masa depan mereka kelak. Di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firmannya itu tentang apa ya Kak Ange ya? Supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu yang seperti apa Kak Uli? Mungkin kalau di saat ini pengharapan supaya COVID ini kelar Kak ya? Oh iya betul. Oh iya Kak, kan sekarang ini sudah ada apa ya sebutnya ya Kak Ange ya? Adik-adik, nah sekarang ini kan pemerintah kita mengadakan vaksin untuk semua penduduk Indonesia. Nah, semoga dengan adanya vaksin ini kita berpengharapan mata rantai COVID bisa diputus supaya kita bisa ketemu lagi adik-adik. Betul, ini kangen banget. Ayo, jangan pernah putus harapan. Adik-adik bawa dalam doa ya. Mesti punya pengharapan di dalam keadaan apapun. Kita percaya pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Oke, yuk kita mau masuk tutup ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan.
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adikku, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah adik-adik, kita udah selesai ibadah nih. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak? Kita mau kreativitas ya. Nah kali ini kreativitasnya untuk kelas besar sama kelas kecil digabung ya Kak? Digabung sama-sama ya. Ya, kreativitas untuk minggu ini yaitu adik-adik membuat gambar dari pengharapan adik-adik. Jadi misalnya kayak gimana sih Kak? Misalnya, adik-adik punya harapan bertemu pengen ke gereja, berarti gambar adik-adik adalah bentuk sebuah bangunan gereja. Harapan adik-adik pengen sekolah, berarti adik-adik menggambar gedung sekolah dan sebagainya. Ya, terus nanti gambarnya jangan lupa diwarnain dan dibuat sebagus mungkin. Ya, Setelah itu dikirim ke grup WA masing-masing ya Kak? ya. Nah, adik-adik juga kalau mau pengen gambar rindu sama teman atau keluarga, adik-adik bisa menggambarkan dalam satu frame itu keluarga. Adik-adik boleh mengeksplornya dengan warna dan bermain dengan imajinasi adik-adik, ya kan? Itulah bentuk sebuah harapan yang dituangkan ke dalam gambar. Ya adik-adik, Jangan lupa dikerjain ya.
hidupku.